Pernahkah Anda mendengar istilah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS? Bagi para investor, RUPS adalah momen penting untuk turut serta dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai apa itu RUPS, jenis-jenis, tujuan, dan tata cara pelaksanaan RUPS. Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT, RUPS adalah organ perseroan di samping direksi dan dewan komisaris yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan atau anggaran dasar dari sebuah perusahaan. Dalam RUPS, pemegang saham memiliki hak untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan penting untuk perusahaan. RUPS memiliki sejumlah kewenangan diantaranya menetapkan perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris, memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris, memberi persetujuan kepada direksi untuk mengalihkan dan menjaminkan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perusahaan, menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan terbatas, memberi persetujuan atas penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perseroan, memberi keputusan atas pembubaran atau likuidasi perseroan, dan menyetujui pengajuan permohonan agar perseroannya dinyatakan pailit. RUPS dalam Undang-Undang PT terbagi menjadi dua, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan adalah RUPS yang wajib diadakan tiap tahun oleh perusahaan dan wajib diadakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS T membahas dan memutuskan hal-hal yang bersifat tahunan, diantaranya laporan tahunan perseroan, laporan keuangan perseroan, laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul yang dianggap dapat mempengaruhi perseroan, laporan tugas pengawasan yang dilakukan oleh DK, dan rincian gaji dan tunjangan direksi dan komisaris. Selain RUPS tahunan, terdapat RUPS lainnya yang dapat diadakan oleh perusahaan seperti RUPS luar biasa atau RUPS RKAP. RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan perseroan, seperti perubahan anggaran dasar, perubahan pengurus perseroan, penggabungan, peleburan atau pemisahan perseroan, persetujuan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 50% kekayaan perseroan, dan penghentian kegiatan usaha. Pada prakteknya, RUPS RKP hanya diselenggarakan oleh perusahaan tertutup setiap tahunnya, sedangkan untuk perusahaan terbuka, RKP disahkan oleh Dewan Komisaris tanpa melalui RUPS. Baik perusahaan terbuka maupun perusahaan tertutup, penyelenggaraan RUPS harus diselenggarakan dalam wilayah Indonesia. RUPS dapat diselenggarakan secara fisik maupun digital, misalnya melalui Zoom. Berdasarkan pasal 76 UU PT, RUPS secara fisik dapat diadakan pada tempat kedudukan perusahaan atau pada tempat perusahaan melakukan kegiatan usahanya. RUPS secara fisik juga dapat diadakan di mana saja selama berada di wilayah Republik Indonesia, dengan syarat semua pemegang saham menyetujui tempat tersebut. Selain yang diatur dalam UU PT, sesuai pasal 12 POJK nomor 15 tahun 2020, perusahaan terbuka juga dapat menyelenggarakan RUPS di tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham perusahaan terbuka. Pada perusahaan terbuka, terlebih dahulu perlu dilakukan pemberitahuan mata acara rapat dan pengumuman RUPS sebelum dilakukan pemanggilan RUPS. Sesuai pasal 13 POJK nomor 15 tahun 2020, pemberitahuan mata acara rapat wajib dilakukan direksi kepada OJK maksimal 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS tanpa memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Untuk pengumuman RUPS, perusahaan terbuka wajib melakukan hal tersebut paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS tanpa memperhitungkan tanggal pengumuman dan pemanggilan. Pengumuman RUPS minimal memuat diantaranya ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat,
tanggal penyelenggaraan RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, dan informasi bahwa perusahaan terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris jika salah satu pihak tersebut yang meminta diadakannya RUPS. Sebelum dilaksanakannya RUPS, perusahaan harus melakukan pemanggilan RUPS. Baik perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka memiliki perbedaan tata cara dalam pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS pada perusahaan tertutup mengacu pada pasal 82 UU PT. Pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan atau dengan iklan dalam surat kabar. Untuk perusahaan terbuka, pemanggilan dilakukan berdasarkan pasal 17 POJK nomor 15 tahun 2020. Pemanggilan RUPS pada perusahaan terbuka wajib dilakukan paling lambat 21 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan. Panggilan harus memuat informasi seperti tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat serta penjelasannya, informasi mengenai ketersediaan bahan RUPS, dan informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui iRUPS. Pada hari H, RUPS dapat dilaksanakan ketika telah memenuhi quorum kehadiran yang diatur berdasarkan UU PT, POJK nomor 15 tahun 2020, dan atau anggaran dasar masing-masing perusahaan. Pemegang saham dapat menghadiri sendiri RUPS atau diwakili oleh kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa. Setelah quorum kehadiran telah terpenuhi, maka rapat dapat dijalankan dengan dipimpin oleh ketua atau pimpinan rapat. UU PT sendiri tidak mengatur mengenai ketentuan siapa yang menjadi ketua rapat dan umumnya hal ini diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Pada praktiknya, yang menjadi ketua rapat yaitu antara direktur utama ataupun salah satu anggota Dewan Komisaris. Untuk perusahaan terbuka, mengenai pimpinan rapat diatur dalam pasal 37 POJK nomor 15 tahun 2020 yang mengatur bahwa RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan baik pada perusahaan terbuka maupun perusahaan tertutup dapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dan jika dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka pengambilan keputusan dapat dilanjutkan dengan mekanisme pemungutan suara. Pada perusahaan tertutup, risalah rapat dapat dibuat oleh pimpinan rapat atau di bawah tangan. Sedangkan bagi perusahaan terbuka, risalah rapat wajib dibuat di hadapan notaris. Khusus untuk perusahaan terbuka, risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 hari setelah RUPS diselenggarakan. Kemudian, perusahaan terbuka juga wajib membuat ringkasan risalah RUPS yang wajib diumumkan kepada masyarakat maksimal 2 hari kerja setelah RUPS. Nah, begitu rekan-rekan penjelasan singkat mengenai RUPS yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. See you on our next video.